Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Firmansyah dari program studi informatika dengan NIM 1203230049. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan kedua mata kuliah pengantar maritim, transportasi, dan logistik. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah apa itu maritim. Yang kedua, mengapa ekonomi maritim perlu dikembangkan di Indonesia. Yang ketiga, alasan Indonesia perlu mengembangkan ekonomi maritim. Yang keempat, program pembangunan maritim. Yang kelima, upaya pembangunan ekonomi maritim. Dan yang keenam, 5 pilar pembangunan industri maritim di Indonesia. Langsung saja kita ke pembahasannya. Let's go. Materi yang pertama adalah apa itu maritim. Maritim adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan laut atau perairan, seperti perbatasan dengan laut, hukum laut, perdagangan laut, dan lain sebagainya. Definisi yang sama dari istilah ekonomi maritim ini juga disebutkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurut undang-undang, arti dari ekonomi maritim yaitu kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayah pesisir pantai atau pulau-pulau kecil. Selanjutnya, materi yang kedua, mengapa ekonomi maritim perlu dikembangkan di Indonesia? Sebagai negara yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas dan besar, negara Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup disegani oleh banyak negara. Kekuatan maritim Indonesia ini tak hanya berasal dari kapasitas militer atau kekayaan bawah laut yang melimpah ruah. Industri maritim juga ikut serta dalam membesarkan negara Indonesia sebagai negara maritim. Terdapat beberapa alasan mengapa ekonomi maritim perlu dikembangkan di Indonesia. Selanjutnya, materi yang ketiga. Alasan Indonesia perlu mengembangkan ekonomi maritim. Yang pertama, memperkuat identitas negara Indonesia sebagai negara maritim. Dengan identitas negara Indonesia sebagai negara maritim, maka sudah sewajarnya bila negara Indonesia perlu untuk mengembangkan industri maritim sebagai salah satu sumber devisa negara. Yang kedua, membantu pengelolaan sumber daya laut. Meski tak secara langsung berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam lautan, pengembangan industri maritim penting dilakukan supaya kekayaan hasil laut mampu diolah dan didistribusikan secara lebih cepat. Yang ketiga, meratakan pembangunan infrastruktur. Pengembangan ekonomi maritim merupakan salah satu cara yang tepat guna mewujudkan pembangunan nasional secara merata. Yang keempat, meningkatkan konektivitas maritim. Dengan banyaknya pulau-pulau yang tersebar di Indonesia, maka negara Indonesia perlu untuk membangun fasilitas-fasilitas yang mendukung keterjangkauan antara pulau, dengan salah satu caranya yakni dengan mengembangkan industri perkapalan dalam negeri. Selanjutnya, materi yang keempat, program pembangunan maritim. Yang pertama, pembangunan pelabuhan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur pelabuhan dan mendukung konektivitas antar pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia. Meningkatkan perdagangan dan investasi di sektor maritim. Selanjutnya yang kedua, inovasi kapal. Program ini mendorong pengembangan teknologi kapal inovatif yang ramah lingkungan dan efisien di sisi biaya, meningkatkan daya saing industri galangan kapal nasional. Selanjutnya yang ketiga, tol laut. Program ini bertujuan untuk mempercepat distribusi barang melalui jalur laut sehingga mengurangi kemacetan di jalan raya dan meningkatkan daya saing nasional. Selanjutnya, materi yang kelima, upaya pengembangan ekonomi maritim.
Peningkatan pengembangan kegiatan ekonomi maritim diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pengembangan ekonomi maritim ini sangat diperlukan mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang ada. Di Indonesia sendiri terdapat 3 upaya pengembangan ekonomi maritim yang perlu diterapkan. Di antaranya, yang pertama perubahan basis pembangunan nasional. Perubahan basis pembangunan nasional ini bisa terjadi dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Perubahan ini merupakan salah satu upaya yang perlu dilakukan guna memacu percepatan berbagai sarana strategis transportasi kelautan. Contoh nyata yaitu pembangunan pelabuhan Patimban pada tahun 2020 di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Saat ini pembangunan tersebut menjadi pelabuhan ekspor besar di negara Indonesia. Selanjutnya yang kedua, memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim. Pengembangan pelabuhan adalah salah satu contoh pengembangan ekonomi maritim dengan dibangunnya terminal barang yang dilengkapi dengan dermaga, gudang, lapangan penumpukan, peralatan bongkar muat, maka kegiatan pelabuhan akan semakin dapat ditingkatkan. Hal itulah yang membawa banyak manfaat dan peluang. Contohnya, dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya untuk orang yang bertempat tinggal di sekitar pelabuhan. Peningkatan lalu lintas penumpang, kegiatan ekspor-impor, dan perdagangan antar pulau lewat pelabuhan. Terdapat sejumlah pelabuhan utama bagi kegiatan ekspor dan impor di Indonesia. Di antaranya Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Bontang, Dumai, Belawan, Cilacap, Samarinda, Tanjung Emas, Merak, Kota Baru, Banjarmasin, Tuban, Cigading, dan Batu Ampar. Yang ketiga, regulasi yang sesuai dengan seluruh pihak, baik dalam negeri atau luar negeri. Contoh nyata upaya pengembangan ekonomi maritim diregulasi yang sesuai dengan seluruh pihak, baik itu dalam negeri atau luar negeri, yaitu 4 hal lintas di perairan Indonesia dengan mencakup hak lintas damai, hak lintas transit, hak lintas alki, dan hak lintas komunikasi. Di mana hak lintas damai ini dipaparkan di dalam pasal 17 UNCLOS tahun 1982, menyatakan bahwa akan memberikan hak kepada seluruh negara, baik itu negara berpantai maupun tak berpantai, menikmati hak lintas damai lewat laut teritorial, dan pasal 18 yang menjelaskan tentang pengertian lintas sebagai pelayaran lewat laut teritorial. Regulasi lainnya yaitu ALKI, Alur Laut Kepulauan Indonesia. Indonesia menjadi negara kepulauan atau dinamakan sebagai Archipelagic State pertama di dunia dengan mempunyai bagian pemisah alur laut atau TSS di alur laut Kepulauan Indonesia. Kedua, bagan pemisah alur laut atau TSS Selat Sunda dan Selat Lombok sekarang ini masih ke dalam alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 1 dan ALKI 2. Alur laut Kepulauan Indonesia, ALKI, ini sendiri merupakan alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas untuk dilayari oleh kapal-kapal internasional atau Freedom to P6 dan tertuang di dalam Perjanjian Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hukum laut atau UNCLOS tahun 1982. Selanjutnya materi terakhir, 5 pilar pembangunan industri maritim di Indonesia. Demi keberhasilan kebijakan yang sudah dicanangkan, industri maritim di Indonesia mengacu pada 5 pilar utama. Kelima pilar pembangunan industri maritim ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan budaya maritim di Indonesia.
Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar yang harus disadari oleh semua bangsanya. Kesadaran akan identitas bangsa yang mempunyai kekayaan sumber daya alam, SDA laut yang lebih besar. Oleh sebab itu, pembangunan di bidang ini perlu untuk selalu dilakukan dan peningkatan demi kesejahteraan masa depan. Yang kedua, pengelolaan sumber daya laut yang lebih terjaga, penerapan seluruh kebijakan ekonomi maritim mudah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, kerjasama yang baik guna meningkatkan pangan penguasaan laut. Selain itu, menghindari eksploitasi sumber daya laut, sehingga pengembangan industri perikanan selalu aman, dengan salah satunya yaitu dengan nelayan yang menjadi pilar utama. Yang ketiga, memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas. Pada pilar ketiga ini lebih mengacu pada infrastruktur pembangunannya. Contohnya, yakni kebijakan pengembangan tol laut. Selain itu, terdapat pula logistik, industri, bidang perkapalan, dan pariwisata maritim. Yang keempat, pembangunan diplomasi maritim. Diplomasi maritim ini turut menjadi pilar yang penting demi menghilangkan konflik yang kerap terjadi di wilayah laut, seperti pencurian ikan dari negara lain, pengeboman, pencemaran lingkungan laut, dan lain sebagainya. Yang kelima, pembangunan kekuatan dan pertahanan maritim. Selain diplomasi maritim dan demi menjaga konflik, maka Indonesia perlu membangun kekuatan dan pertahanan dalam bidang maritim. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.